Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal terkait perusahaan saya yang bernama Reniza Design Co. Sebelumnya, Reniza Design Co ini merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak akhir tahun 2023, di mana Reniza Design Co ini merupakan perusahaan jasa desain yang segar dan dinamis. Kami membawa semangat baru ke dalam industri, menawarkan solusi kreatif untuk memenuhi kebutuhan desain para klien kami. Dibentuk dengan kolaborasi antara individu-individu yang berbakat, Reniza Design Co mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan, kreativitas, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Meskipun barusan berdiri, Reniza Design Co telah menerima sambutan yang positif, dan kami berkomitmen untuk terus berkembang dan memperluas jejak kreatif kami. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan kami. Untuk visinya sendiri, Reniza Design Co itu memimpin revolusi desain minimalis yang elegan dan memikat, menciptakan keindahan sederhana yang tak terlupakan. Kemudian misinya membawa desain minimalis ke puncak keanggunan dan daya tarik visual yang mencolok, menciptakan pengalaman desain yang benar-benar berkesan. Jadi untuk visi dan misi kami sebagai perusahaan jasa desain lebih mengedepankan desain yang minimalis dan elegan. Kemudian meet our struktural di sini ada Kak Jenny Paramita sebagai Direktur Kreatif, kemudian saya, Arviza Putri Zahra, sebagai Manajer Proyek, kemudian ada Mbak Raffi Ramatina sebagai Desainer Utama. Kemudian di sini ada goals 2M. 2M ini singkatan dari membangun dan mendapatkan. Karena Reniza Design Co ini merupakan perusahaan yang barusan dibangun, Reniza Design Co ini membangun yang pertama, tujuannya yaitu membangun, menjaga dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam industri desain. Kemudian goals yang kedua yaitu mendapatkan, yaitu memenangkan proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif dan memperkuat reputasi perusahaan. Selanjutnya ada layanan. Layanan yang ada pada Reniza Design Co sendiri untuk saat ini baru ada 2. Yang pertama ada desain grafis, yaitu pembuatan identitas merek, desain materi, pemasaran dan promosi, grafis digital untuk media sosial dan web. Kemudian ada desain produk. Desain produk ini pengembangan konsep produk baru, perencanaan prototipe, dan pengembangan desain produk. Selanjutnya ada konsultasi dalam pemilihan material dan teknik produksi juga. Untuk portofolionya, di sini kami sudah pernah mendesain poster, kemudian ada user interface, dan kemudian ada merchandise berupa tote bag. Untuk strategi pemasaran sendiri, karena pasar desain terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya estetika dan fungsionalitas dalam berbagai sektor, termasuk grafis, produk, dan juga interior, kami berfokus pada desain minimalis yang elegan, menciptakan diferensiasi dengan menonjolkan keunikan di pasar. Untuk itu, kami meningkatkan kehadiran online melalui kampanye pemasaran digital yang mencakup media sosial, konten online, dan iklan daring, serta menggandeng blogger atau influencer terkemuka di industri untuk mereview dan mempromosikan portofolio desain. Terus kami juga menerapkan program loyalitas untuk mempertahankan klien setia dan mendorong referensi dari klien yang puas. Kemudian pada bagian rencana keuangan, untuk rencana keuangan sendiri, pada bagian keuntungan pada tiap proyek diambil oleh masing-masing pekerja yang mengerjakannya. Dikarenakan ketika proyek tiba, maka proyek tersebut ditawarkan kepada tim untuk tim mana yang akan mengerjakannya. Kemudian keuntungan tersebut akan diambil oleh tim dengan pembagian 70-30, di mana 70 untuk tim dan 30 untuk perusahaan. Kemudian ada strategi pengembangan. Di strategi pengembangan ini,
kami berencana untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dalam jangka pendek, fokus kami itu pada inovasi produk, pembaruan berkala, dan peningkatan efisiensi melalui teknologi. Sementara itu, dalam jangka panjang, kami menekankan inovasi sebagai kunci keberlanjutan dengan mengidentifikasi tren pasar, mengembangkan teknologi baru, dan mengeksplorasi layanan baru. Upaya kami juga melibatkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengalaman pelanggan yang lebih terpersonalisasi dan penelitian pasar secara terus-menerus. Kemudian ada kemitraan. Uh, Sebelumnya sampai saat ini perusahaan kami belum membentuk atau bekerja sama dengan mitra bisnis manapun. Meskipun telah beroperasi dengan penuh dedikasi dalam dunia desain, kami mengakui potensi kolaborasi yang berharga dan peluang yang dapat diakses melalui kemitraan yang kokoh. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan perusahaan, kami dengan antusias menyambut dan membuka pintu bagi kemungkinan kemitraan yang dapat memperkuat dan melengkapi portofolio desain kami. Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang sinergis, kami dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada klien kami dalam meraih keberhasilan bersama. Kemudian ada keberlanjutan. Di bagian keberlanjutan ini, di setiap proyek desain kami berfokus pada dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Praktik desain berkelanjutan kami melibatkan penggunaan material ramah lingkungan dan dukungan terhadap ekonomi lokal. Untuk menjaga keberlanjutan di masa depan, kami terus meningkatkan praktik keberlanjutan dan berinovasi sesuai perkembangan teknologi. Dengan komitmen ini, proyek-proyek kami akan terus memberikan dampak positif yang relevan dan berkelanjutan. Kemudian pada bagian tantangan, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek, kami kadang-kadang menghadapi tantangan khusus. Mungkin itu melibatkan perubahan mendadak dalam spesifikasi proyek atau koordinasi yang rumit dengan pihak ketiga. Meskipun demikian, kami selalu berupaya menemukan solusi inovatif dan fleksibel untuk memastikan kelancaran proyek. Kemudian di bagian solusi, ketika menghadapi hambatan atau kesulitan, tim kami mengambil pendekatan kolaboratif. Komunikasi terbuka dan pemecahan masalah bersama membantu kami untuk mengatasi tantangan dengan cepat. Kami selalu siap menyesuaikan rencana kerja dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Kemudian pada bagian profit, saat ini perusahaan kami telah mencapai pertumbuhan keuangan yang sehat. Meskipun angka profit tidak selalu dipublikasikan secara terbuka, kami bangga dengan kontribusi positif yang telah kami bawa kepada klien dan komunitas kami melalui proyek-proyek desain kami. Dengan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan, kami terus berupaya meningkatkan hasil keuangan perusahaan. Kemudian ada manajemen resiko. Di manajemen resiko ini, perencanaan dan pengelolaan resiko menjadi kunci dalam menjalankan proyek desain kami. Resiko utama yang kami identifikasi menyangkut fluktuasi pasar, keterbatasan sumber daya, keterlambatan pemasok, dan perubahan spesifikasi klien. Untuk mengatasi fluktuasi pasar, kami menerapkan diversifikasi proyek. Dalam hal keterbatasan sumber daya, kami melakukan analisis risiko proaktif dan menyusun kontrak yang jelas untuk mengelola ekspektasi klien. Kami juga memonitor proyek secara rutin. Kami juga memiliki rencana cadangan dan juga sumber daya untuk mengatasi kendala dan membangun saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak terkait. Asuransi proyek dan jaminan kualitas menjadi bagian integral dari strategi manajemen risiko kami. Selain itu, kami memiliki rencana kontinuitas bisnis yang kuat dan menjaga kelangsungan operasional. Kemudian, sebagai tambahan, untuk proses kerja sendiri, yang pertama-tama kita melakukan konsultasi dan penelitian, kemudian ada perancangan konsep, kemudian ada pengembangan desain, implementasi, kemudian evaluasi dan penyesuaian. Di mana Renaza Desainco sendiri memahami bahwa setiap klien itu unik. Oleh karena itu, kami menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan khusus klien, mulai dari paket layanan komprehensif hingga pelayanan konsultasi spesifik. Kami berusaha memberikan solusi desain yang sesuai dengan visi dan anggaran setiap klien. Dengan pendekatan yang adaptif, kami menghadirkan layanan desain yang mengakomodasi kebutuhan unik untuk setiap proyek.
Untuk keunggulan sendiri, kami sangat menomorsatukan good service, di mana layanan kami itu sangat-sangat mementingkan pelayanan untuk klien, mulai dari konsultasi, evaluasi, hingga penyesuaian dengan desain keinginan klien. Kemudian proses desain sendiri kami sangat-sangat mengedepankan uh, kritik, saran dari klien sesuai dengan desain yang klien mau. Meskipun kami juga memberikan masukan untuk memberikan desain yang lebih baik, tapi kami tetap memberikan nomor satu untuk uh, keinginan klien. Kemudian scheduling. Untuk scheduling, kami menyesuaikan dengan uh, keluangan waktu klien supaya bisa memberikan evaluasi dan juga konsultasi dengan waktu yang lebih baik serta konsultasi yang lebih nyaman. Berikut untuk kontaknya, ada TikTok, website, Instagram, dan YouTube. Bisa dicek uh, jika kalian tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal terkait perusahaan saya yang bernama